Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khairul Hadika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, dan dari KKNDR Kelompok 88 UIN Sumatera Utara. Saat ini kami sedang melaksanakan KKN secara online atau KKN daring. Melalui video kali ini, saya akan mensosialisasikan apa sih perbankan syariah itu, produk-produk apa saja yang ada di dalam perbankan syariah itu. Semoga bermanfaat, stay tune. Mengenal bank syariah. Apa sih bank syariah itu? Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Apa saja sih fungsi dari bank syariah? Yang pertama, manajemen investasi. Maksud dari fungsi manajemen investasi ialah bank menyalurkan dana dari debitur kepada kreditur. Yang kedua, investasi. Yang mana investasi ini dilakukan tidak harus selalu berbentuk uang, dan hasil yang didapat akan dibagi dalam bentuk presentasi. Yang ketiga, jasa keuangan, tempat simpan pinjam. Yang keempat, kegiatan sosial. Secara tidak langsung ketika menabung di bank syariah, uang nasabah dipotong untuk kegiatan sosial seperti zakat mal, zakat, sedekah, dan lain-lain. Memahami riba di perbankan. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba terbagi dari 4 klasifikasi. Yang pertama, riba fard. Yang kedua, riba nasi'ah. Yang ketiga, riba jahiliyah. Dan yang keempat, riba qard. Yang pertama, riba fard. Riba ini muncul karena pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Contohnya, jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Dan yang kedua, riba nasi'ah. Riba ini muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan yang diserahkan kemudian. Contohnya, penetapan bunga yang besarnya tetap dan dilakukan di awal pembayaran. Yang ketiga, riba jahiliyah. Riba jahiliyah terjadi karena utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Contohnya, kartu kredit. Yang keempat, riba qard. Riba ini terjadi karena adanya suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur. Produk-produk bank syariah. Mari kenali jenis produk bank syariah yang menguntungkan. Produk bank syariah bisa berupa tabungan atau simpanan, pembiayaan, pinjaman hingga jasa. Pada dasarnya, tidak berbeda dengan produk yang ditawarkan dengan produk bank konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada akad serta sistem yang digunakan. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara sahibul mal atau pemilik dana dengan mudharib, pengelola dana, melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko ditanggung sesuai porsi kerjasama. Yang ketiga, qard. Qard adalah penyaluran dana dengan maksud menolong. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah boleh melebihkan jumlah pembayaran dari pokok sebenarnya, tetapi tidak boleh atas dasar paksaan, apalagi dicantumkan dalam perjanjian. Yang keempat, murabahah. Murabahah adalah pembelian barang dengan menambah keuntungan yang diketahui oleh pembeli.
Penjual juga wajib memberitahu modal pembelian barang tersebut, sehingga ada transparansi harga serta keuntungan yang disepakati oleh penjual. Yang kelima, ijaroh. Ijaroh adalah sewa-menyewa. Proses transaksi seperti ini biasanya digunakan dalam pembiayaan kendaraan. Debitur akan dikenai biaya sewa barang sekaligus menjadi cicilan pembelian barang pada saat periode sewa berakhir. Yang keenam, bai' as-salam. Bai' as-salam adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli, serta disanggupi oleh pembuat atau penjual. Metode pembayaran akad ini di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari. Yang ketujuh, bai' istisna. Bai' istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pembeli dan disepakati oleh pembuat atau penjual. Metode pembayaran dalam akad ini dilakukan dengan metode cicilan. Yang ke-8, wadiah. Wadiah adalah titipan di mana nasabah dapat menitipkan barang atau yang dengan ketentuan terdapat biaya jasa titipan dari bank syariah sebagai pengelolaan titipan, seperti produk, tabungan, atau simpanan. Yang ke-9, hawalah. Al-hawalah adalah mengalihkan hutang kepada orang lain dengan maksud menolong. Pengalihan hutang ini tetap harus berdasarkan kerelaan dari kreditur maupun debitur. Yang ke-10, wakalah. Wakalah adalah di mana nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti transfer, pembukuan, dan sebagainya. Atas usaha yang dilakukan oleh bank tersebut akan mendapatkan komisi dari nasabah. Yang ke-11, ran. Ran adalah menahan aset debitur dengan imbalan pinjaman dana atau modal dari kreditur. Istilah sederhananya adalah menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman. Debitur akan dikenai biaya pemeliharaan yang dapat dicicil sesuai dengan akad di awal. Yang ke-12, muzaroah. Muzaroah adalah kerjasama dalam mengelola lahan atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik lahan dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perbankan syariah dan produk-produk yang ada di dalam perbankan syariah. Harapan saya semoga teman-teman sudah paham apa sebenarnya perbankan syariah dan produk-produk di dalamnya itu sebenarnya apa saja. Dan langsung pergi untuk mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu nasabah bank tersebut. Dan buat yang sudah menjadi nasabah perbankan syariah, semoga selalu istiqomah dan jangan lupa selalu menebarkan hal positif agar perekonomian Indonesia, khususnya perbankan syariah, semakin berkembang per tiap tahunnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jika terdapat salah kata dalam penyampaian saya juga sangat mohon maaf kepada teman-teman. Buat teman-teman yang ingin memberikan masukan dan saran, mohon tinggalkan di kolom komentar ini ya guys. Juga buat teman-teman yang sudah melihat video kali ini, jangan lupa di like dan di share ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.